Selamat pagi semuanya, teman-teman yang sudah hadir dari mulai jam 7.30 tadi sampai hari ini dan semoga akan terus bertambah. Semoga semuanya sehat-sehat, seger-seger. Kalau dilihat sih tampaknya seger-seger semuanya ya, sehat-sehat. Amin. Semoga seterusnya. Dan juga bagi teman-teman semuanya, kita yang sedang menjalani ibadah puasa juga lancar-lancar terus ibadahnya sampai nanti hari Lebaran. Oke. Baik, hari ini terima kasih kepada Mas Yudi yang sudah bersedia hadir kembali. Kami terus senang ya kalau tiap kali Mas Yudi hadir gitu. Terima kasih. Kita hari ini masih yin yoga selama bulan puasa ini ya. Dan kita tidak akan banyak istilahnya pencilaan gitu ya, jadi nggak menjadi haus terus jadi excuse untuk batal puasa. Jangan sampai. Baik, selama sekitar 1 jam kami serahkan kepada Mas Yudi dan nanti kita akan sambung dengan ngobrol-ngobrol seperti biasanya sekitar 15-20 menit. Monggo Mas Yudi. Oke, selamat pagi. Terima kasih Mbak Rasa dan teman-teman semua. Saya pikir saya apresiasi dengan Kagama Yoga ini membuat seri Yin Yoga di bulan Ramadan ini. Saya pikir selain secara fisik, secara spirit juga cocok sekali suasananya ini. Apalagi pekan-pekan ini ya, ini kemarin Jumat, ada Jumat Agung bagi teman-teman Kristiani. Saya memaknai ini jadi persis seperti Yin Yoga, atau persis seperti juga kita bermeditasi di dalam yoga. Kita tahu biasanya tema di dalam Paskah ini kan Tuhan Agung seperti ada luka, kesedihan, kedukaan. Gitu. Di dalam yoga ini, momen-momen seperti itu seperti juga ketika kita beryoga dan juga bermeditasi. Kita tahu di dalam yoga ada juga rasa ketidaknyamanan. Pasti teman-teman mengalami ketika berlatih asana, ada rasa sakit, atau juga di dalam meditasi kita ada rasa sakit, khususnya psikisnya. Nah, ini cocok juga. Jadi momen ini bisa dimaknai sebagai kita bisa juga dialog antar iman. Jadi di dalam yoga kita nggak bisa dihindari ada mengalami rasa sakit atau tidak nyamanan fisik. Misalnya ototnya di bagian tertentu mengalami ketika diregangkan dalam postur melakukan postur ini ada rasa cengkrang-cengkring, rasa tidak nyaman. Selain juga mungkin nanti ada juga rasa nyamannya. Nah, kalau di dalam konteks bermeditasi biasanya tidak nyaman itu hubungannya juga dengan kerja pikiran. Kerja pikiran, di mana pikiran ini melambiar biasanya. Nah, itulah saatnya rasa tidak nyaman. Ya, tugas di dalam bermeditasi atau dalam berasana adalah memperhatikan itu. Dan kemudian bagaimana rasa-rasa, perasaan itu diamati dengan pasif. Demikian juga di dalam yoga, Yin Yoga ini. Tentunya nanti di dalam melakukan pose-nya ada rasa ketidaknyamanan itu. Karena salah satu berbeda dengan yoga pada umumnya, yang yoga sisi satunya, ini Yin Yoga anjurannya adalah satu, justru otot-otot dikendurkan sama sekali, dirilekskan sama sekali. Keduanya, durasinya lebih panjang. Di dalam satu pose ini, kita semua dianjurkan untuk menahan pose dalam keadaan yang rileks, kendur otot-ototnya sekitar 3 menit satu pose-nya. Tentunya di dalam rentang waktu itu, ada tadi rasa-rasa yang tidak nyaman, cengkrang-cengkring, karena dikendurkan.
Jadi salah satu proses mengencangkan otot ini adalah melawan ketidaknyamanan itu. Tapi saatnya kita untuk mengendurkan, tentunya rasa ketidaknyamanan itu makin muncul. Ya. Tugas kita adalah mengamati rasa itu. Ini persis momen seperti dalam bermeditasi. Ya. Dalam bermeditasi, kita dianjurkan untuk mengamati itu secara pasif. Kalau Rumi bilang, wound atau sakit itu adalah momen ketika pencerahan itu kita dapat. Nah, kita bisa mulai. Jadi ini dalam keadaan kendur otot-ototnya, ini saya lihatkan ini ada boneka. Ketika saya belajar Yin Yoga ini saya harus beli ini. Diterangkan tentang meridian. Jadi teman-teman mungkin ada yang pernah ada pengalaman di akupunktur, tusuk jarum. Tusuk jarum itu biasa ada di titik-titik di lajur-lajur ini. Ya. Mungkin nggak kelihatan jelas ya, di lajur-lajur ini. Nah, kabarnya lajur-lajur ini di titik ini supaya kita otot atau syaraf-syaraf ini yang sakit, ada keluhan ini justru dikendurkan, ya, supaya yang merengkelnya, karena sakit itu terjadi karena ada satu bagian tubuh yang nggak membuat lancar, tersumbat. Nah, sumbatan ini ditusuk sehingga mengendur. Nah, postur-postur yoga Yin dalam yoga ini berhubungan dengan titik-titik ini. Titik-titik ini seperti juga, jadi fungsinya seperti di akupunktur, hanya saja tidak memakai jarum. Nah, jadi teman-teman sedikit bisa membayangkan nanti jalur-jalur ini karena postur ini sangat terkait dengan jalur meridian ini. Ya. Kali ini kita mencoba melakukan rangkaian Yin Yoga yang terhubung dengan jalur perut. Perut ada hubungannya juga dengan pikiran. Biasanya kalau contohnya orang MAH ini, orang yang mengalami sakit MAH ini biasanya berhubungan juga dengan kondisi pikirannya. Oke, kita mulai. Jadi jalur perut ini nanti teman-teman sedikit membayangkan jalur ini, rasakan saja titik-titik ini yang di mana kita akan mengalami sensasi-sensasi. Oke, mari kita mulai dengan penenangan dulu. Kita mengkondisikan selain fisik juga batin kita untuk memulai latihan. Cari duduk yang nyaman. Selain nyaman juga seimbang. Caranya seimbang, kita merasakan kedua bokong ini bersentuhan dengan lantai. Ya, tegakkan punggungnya, tapi rilekskan seluruh otot-ototnya. Otot bahu, otot leher, rahang, wajah, juga otot keningnya. Dan juga pelipisnya. Seperti kita melihat diri kita ini sendiri di layar, amati diri kita sendiri, sosok kita, dan pelan-pelan dengan lembut tutup matanya. Sekarang kita memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Sadari panjang pendeknya nafas yang kita hirup. Juga rasa atau sensasi yang ditimbulkan. Sejuk atau hangat ketika menyentuh lubang hidung dan masuk.
ikuti terus nafasnya ketika menarik, menghirup, dan kemudian juga diikuti ketika buang nafasnya. Sampai terakhir nafas keluar sebelum kita hidup kembali. Perhatikan juga gerak-gerik pikiran kita seiring dengan kita berproses dalam bernafas. Amatilah secara pasif proses nafas ini. Bagaimana juga kita menyadari efek yang timbul di tubuh kita dengan memperhatikan degup jantung, juga batin menanggapi, bereaksi terhadap pikiran. Biasanya dengan nafas lebih ritmis, pikiran akan lebih tenang. Terus dengan lembut buka matanya. Oke. Kita mulai dengan postur ini. Kalau di yoga pada umumnya namanya Vajrasana. Kalau sakit lututnya atau sulit melakukan ini, bisa dibantu dengan guling. Kalau sakit juga di lututnya bisa ditopang dengan bantal. Nah, berada dalam posisi ini, kemudian rilekskan badan kita. Biasanya teman-teman semua akan merasakan cengkrang-cengkring di jalur ini. Jalur ini itu mulai dari punggungnya telapak kaki, di sekitar tulang mata kaki, sepanjang sisi dalam tungkai bawah. Amati sensasi yang timbul, tapi tidak stuck pada satu tempat, satu sensasi. Amati secara pasif rasa atau sensasi yang timbul. Dan biarkan berlalu. Selain menyadari, merasakan rasa-rasa yang timbul,
kita juga mengamati batin menanggapi sensasi itu. Seperti mungkin dalam menanggapi kita ada rasa tidak nyaman, sadari rasa tidak nyaman itu. Hanya merasakan, menyadari ketidaknyamanan, tanpa kemudian kita menganalisa dan mungkin juga kemudian tidak nyaman itu berakhir, kita tidak perlu juga cari-cari kemana perginya. Just as it is. Oke, selanjutnya bisa diangkat lututnya dan kita condongkan badan sedikit ke belakang. Seperti begini. Ini lebih kerasa rasanya dicondongkan. Kalau sulit masih bisa dipegang, ditopang oleh tangan. Kalau sudah terbiasa bisa dilepas, direskan di sini. Jadi lututnya lebih terangkat. Oke, bertahan di posisi ini. Rasakan, sadari, di lututnya diangkat, tenungkan badannya. Biasanya akan terasa di pergelangan kakinya. Ini sedikit berat memang. Tapi kuncinya juga jangan dipaksakan, hanya kita mengupayakan. Oke, pelan-pelan diturunkan. Lututnya kembali ke posisi Vajrasana, Thunderbolt pose. Ya, rasakan juga perbedaan-perbedaan kecil yang dialami oleh tubuh ini seiring dengan perubahan-perubahan dari satu pose ke pose berikutnya. Oke, sekarang kita tiduran terlungkup, tengkurap, piramid pose. Di lututnya, sikunya di lantai. Jari-jari tangannya sedikit dibuka. Mula-mula tekan dulu tulang pahanya, tulang kering, punggung telapak kaki, sampai kerasa seluruh jari-jari kakinya bersentuhan dengan lantai. Tekan juga bokong dan tulang ekor ke lantai. Dan pelan-pelan angkat sedikit kepalanya. Serasa ada orang narik kepalanya ke atas, sementara juga seperti ada orang menarik kakinya ke belakang. Kemudian kendurkan otot-ototnya. Jadi di sini kita seperti kita men-scan tubuh kita sendiri. Amati sekujur tubuh kita, seperti kita meletakkan mata kita di atas, juga di samping kiri kanan, juga di depan. Amati tubuh kita sendiri ini, sosok kita, tubuh ini. Bila mana masih ada ketegangan di otot-ototnya, dikendurkan.
Biasanya otot-otot di gluteus atau otot bokongnya ini mengencang, mengeras. Kali ini dikendurkan. Juga otot-otot di antar tulang, sendi-sendinya dikendurkan. Kita memberi ruang lebih leluasa di sendi untuk mengalirnya energi atau qi. Selain kita mengamati tubuh dari luar, kita amati juga yang di dalam, yaitu pikiran, mind, pikiran, dan batin. Terus amati tubuh, sensasinya dengan sensasi yang timbul di tubuh dengan melakukan pose ini. Juga amati rasa-rasa yang timbul. Usahakan berada pada posisi dan relax, serileks mungkin. Jadi, misalkan otot-otot di sekitar tungkai bawah, sekitar paha, pangkal paha, juga di perut, bagian bawah. Sekarang perhatikan tangannya dan sudut-sudut di matrasnya. Arahkan atau dijalankan telapak tangannya ini dengan meluruskan sikunya ke arah sudut matrasnya sehingga diluruskan. Sehingga perangkat di sini akan terasa juga di mulai sensasi tubuh di telapak tangan, ya, sepanjang lengan, dengan bawah, dengan atas, di leher ini dan juga di wajah. Itulah jalurnya meridian perut. Kemudian dengan melakukan ini, jika ini bekerja, meridian ini ada istilahnya meridian perut ini sebagai beauty line, jalur kecantikan, karena ini menjangkau juga di wajah. Terus jangan lupa diperhatikan juga kembali otot-otot yang lain. Bokong biasanya ada tegangan lagi, ditunjukkan.
Kalau kurang terasa, bisa ditekuk lututnya. Biasanya akan terasa juga di pangkal paha bagian depan. Groin. Terus kendurkan, kendurkan, kendurkan. Saya akan mulai kerasa juga ketidaknyamanan di bahu kiri, bahu kanan. Apapun yang bisa kita amati, sensasi yang muncul diamati dengan pasif. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan turunkan kakinya, turunkan dada dan lututnya. Bisa letakkan pipi kiri atau pipi kanannya di tumpukan tangan, punggung tangannya, dan rilekskan di sini. Biasanya akan terasa rasa timbul ser gitu di punggung bawah. Kembali dirilekskan, dikendurkan. Oke, sekarang siap-siap letakkan telapak tangannya di samping dada, di bawah bahu, seperti kita mau melakukan postur kobra, ular. Ini transisi. Di sini teman-teman mulai merasakan juga ada ototnya diaktifkan. Kali ini diaktifkan. Ya, tekan. Pelan-pelan angkat. Ya, persis seperti kobra. Angkat. Kemudian ibu jari bertemu, lututnya buka. Dan kita lakukan seperti child pose. Bokongnya di tumit. Ya. Hanya kali ini relax di lengannya. Jadi tidak diluruskan, tapi sikunya, lengan bawah dirilekskan di lantai. Relax dengan kepalanya, punggungnya. Biasanya akan terasa juga di punggung bawah. Relax yang dipasrahkan. Just surrender.
Pelan-pelan tangannya ditarik ke arah lutut, tekan, tekan tangannya, otot-ototnya aktif kembali, angkat. Kemudian kembali ke duduk di bertumpu di dua lutut. Relax dulu di sini. Kembali kita menunggu, merasakan kembali tubuh kita. Oke, sekarang berlanjut. Ya, bawa ke depan kaki kanannya. Ini telapak tangannya di sisi dalam telapak kakinya. Stay dulu di sini. Kalau lutut kirinya tidak nyamanan, bisa dibantu diletakkan di bantal atau apapun penyangganya, supaya lututnya tidak terlalu sakit. Mulai akan terasa di sini di otot-otot quadricep sisi kiri. Bertahan di posisi ini. Kayak dipanjangkan spine, tulang punggungnya diangkat dada. Kemudian berlanjut, ya telapak kakinya ini, telapaknya sedikit digeser ke luar, ya tangan kanannya ini mendorong keluar pahanya, dan badan kita sedikit diputar ke arah sisi kanan. Tangan ini sedikit geser ke tengah. Kalau kurang kerasa, ini bisa dilanjutkan dalam tingkatan yang lebih dalam. Bisa ditekuk lutut belakangnya, begini, tutup, nah tangan dibawa ke belakang, raih telapak kakinya. Ya, bertahan di posisi ini. Terus kita merasakan sensasi-sensasi yang timbul, amati secara pasif. Kalau sulit menekuk lutut yang di belakang, bisa di lantai saja. Ini membuka ruang di pangkal paha, groinnya. Karena kabarnya ini adalah tempat menyimpan emosi. Ketika kita tundukkan, emosi itu akan rilis. Ini bukan angka magic atau dipasangkan ke
ditogel. Biasanya dianjurkan setiap pose itu ditahan antara 3,5 menit sampai 5 menit. Tapi saya orangnya tiga-tigaan, jadi kita selesaikan dulu. Oke, kembali. Mundur kaki yang di depan ke belakang. Relax sejenak di sini. Siap-siap untuk melakukan sisi satunya. Orang maju kaki kirinya ke depan. Telapak tangannya di sisi dalam. Kalau bisa, lutut belakang lebih mundur. Hanya melakukan ini. Jadi kalau lutut yang di belakang sakit, yang ditumpu di lantai yang sakit, bisa gunakan pad atau apapun penyangganya supaya tidak terlalu sakit. Di dalam Yin Yoga, kita singkirkan dulu kata-kata alignment. Dimana kalau melakukan Yin Yoga, sangat sering kita mendengarkan kata itu. Dan di dalam Yoga Sutra juga dikatakan melakukan asana itu dilakukan secara stiram, artinya kokoh, firm, mantap. Ya, ini kita singkirkan dulu kata-kata itu. Atau anjuran guru-guru sebelumnya, singkirkan dulu. Oke, lanjutkan. Telapak kakinya diputar keluar. Telapak tangan kanannya sedikit masuk ke dalam. Dan kakinya mendorong keluar. Dan ditwist badan kita ke sisi kiri. Rasakan otot quadriceps paha depan kanan. Oke, sekarang tangan kiri bawa ke belakang, lutut belakang, dan raih telapak kakinya. Kalau sulit bisa di skip menekuknya, bisa di lantai bawah saja. Terus ditahan di sini. Kendurkan, rilekskan otot-ototnya. Rilekskan juga syaraf-syaraf tubuh. Dan biarkan pikiran kita, mind bekerja, mengamati secara pasif. Ya, kembali ke posisi semula. Ya. Kembali bertumpu di Vajrasana. Rileks sejenak di sini. Ya, di antara melakukan pose-pose ini kita bisa
mempraktikkan juga latihan pernapasannya. Siapkan jari-jarinya, kita lakukan Anuloma Wiloma Pranayam. Alternate nostril breathing. Letakkan ujung telunjuk dan jari tengahnya di titik antara dua alis mata. Ibu jari nutup hidung satu, sementara jari manis dan giginya nutup hidung satunya. Lakukan secara bergantian. Pertama, buang dari dua lubang hidung. Tutup lubang hidung kanan, masuk dari lubang hidung kiri. Tutup kiri, buang kanan. Masuk kanan dalam. Tutup kanan, buang kiri habis. Masuk kiri dalam. Tutup kiri, buang kanan. Masuk kanan dalam. Tutup kanan, buang kiri habis. Masuk kiri dalam. Tutup kiri, buang kanan. Masuk kanan dalam. Tutup kanan, buang kiri habis. Masuk kiri dalam. Tutup kiri, tutup keduanya, buang kanan. Terus semakin pelan, semakin lembut. Masuk kanan. Tutup kanan, tutup keduanya, buang kiri habis. Makin pelan nafasnya, makin dalam. Tutup kiri, masuk kiri dalam. Tutup kiri, tutup keduanya. Buka kanan, buang dari kanan. Masuk kanan. Tutup kanan, tutup keduanya. Buang kiri habis. Dan pelan-pelan turunkan tangan. Ketika selesai ini, amati kembali tubuh kita, pikiran dan batin juga. Mungkin ada rasa lega, meskipun ada rasa tidak nyaman juga di lutut atau bagian lainnya. Sekarang kita lakukan seluruh duduk. Kita akan luruskan kaki kirinya, tekuk lutut kanannya. Kali ini lututnya sedikit digeser, kakinya yang diluruskan sedikit digeser keluar. Nah, di sini bisa dibantu dengan guling, bantal, atau kalau kurang tinggi juga bisa tambah lagi. Dan rilekskan badan kita. Dan usahakan dalam posisi ini, selain dikendurkan, juga diusahakan tidak mengurangi gerak badan kita.
Terus rilekskan, kendurkan. Kembali, sadari ketika kita menyelesaikan pose ini, ada gerak, otot-ototnya bekerja lagi. Sekarang sisi satunya, dan kaki. Kemudian ya, bisa pakai juga tadi gulingnya. Relax, kendur, pasif. Ini contoh kalau tidak ada guling.
pelan-pelan kembali. Ya, sekarang kita lakukan namanya shoelace. Disilangkan kakinya. Seperti kalau kita dalam yoga umumnya, kita sebutnya Gomukhasana atau muka sapi. Ini kemudian tekan dulu lututnya. Oke, pelan-pelan merunduk dan dirilekskan. Ini akan terasa di otot mulut. Ada rasa Ini enggak ada. rilekskan bahunya. Kamu mau ke ini? Padang ya? Bisa dilanjutkan. Tetap posisi kakinya, hanya tangannya jadi di bawah ke samping, tangan kanannya, dan dirilekskan lengannya. Akan terasa ada peregangan di pinggang, panggul, pinggang, otot samping, hingga siku, dan dirilekskan lengan bawah.
Rasakan telapak tangan kirinya yang di lantai. Tekan. Kita menekan ada otot-ototnya aktif. Sadari dan pelan-pelan diluruskan. Angkat kembali. Rileks sejenak di sini. Siap untuk melakukan sisi satunya. Tekan dulu lututnya, dorong kepala ke atas, dan merunduk, kemudian dirilekskan. Rasakan di panggul, bahu, relakskan juga keningnya. Oke, pelan-pelan tegakkan, lanjutkan ke samping dan ini lengan bawahnya dirilekskan, tidak diluruskan seperti umumnya ya.
Ya, pelan-pelan rasakan telapak tangan kanannya yang di lantai, tekan dan sambil diluruskan sikunya dan angkat kembali badannya. Dan relakskan di sini, relaks sejenak. Ya, dibuka kaitan kakinya, duduk bersila, relaks sejenak di sini. Kembali apapun sensasi yang timbul kita rasakan secara pasif. Relaks di sini. Bisa juga kita di antara ini kita lakukan lagi pernapasan. Ya, kali ini bisa sedikit dibedakan. Ya, dua telunjuk dan jari tengahnya ini sedikit ditekuk. Jadi seperti capit udang ini. Ya, ibu jarinya nutup hidung satu, jari manis ini nutup hidung satunya. Ya, ini. Jadi ini jari manis dan dingin terus bersatu. Nanti nutup. Oke. Sedikit dituduhkan keningnya. Buang dari dua lubang hidung. Blok, tutup lubang hidung kanan, masuk dari lubang hidung kiri. Tutup kiri, tutup keduanya, dan buang dari kanan. Kemudian blok, tutup kanan, ya, masuk kanan, blok kanan, tutup keduanya, buang kiri, sampai habis, tutup sejenak, keduanya, buka kiri, masuk kiri, tutup keduanya, blok, buka kanan, habis, tutup keduanya sejenak, kembali buka kanan, masuk kanan. Tutup kanan, blok keduanya, buka kiri, buang habis, kiri. Tutup keduanya, tutup kiri juga. Kembali buka kiri, masuk kiri dalam. Tutup keduanya, dua cuping hidungnya ditutup. Pelan-pelan buka kanan, habiskan. Perut masuk, tutup kanan. Tutup keduanya, dan masuk kanan, tarik dari kanan. Tutup kanan, tutup keduanya, buang kiri habis. Dan pelan-pelan turunkan tangannya, rileks dulu. Amati juga pikiran kita, batin kita secara pasif. Ya, sekarang lanjutkan dengan tiduran terlentang. Ya, luruskan kaki kanannya, kaki kirinya, dan dipeluk tulang kering kirinya. Sementara kaki kanannya rilekskan. Kemudian geser sedikit ke arah luar, tutup paha kirinya, angkat tegak tungkai bawahnya, dan dari sisi luarnya raih telapak kakinya dan bawa lutut pahanya tekan ke arah lantai. Rasakan di pangkal pahanya.
dimanapun bagian tubuh kita yang timbul sensasi, biasanya pikiran kita akan tertuju ke daerah tersebut. Amati, rasakan, sadari, dan biarkan mengalir. Mungkin berganti ke bagian tubuh yang lain. Pelan-pelan turunkan, luruskan kaki kirinya, dan siapkan untuk sisi satunya. Peluk dan tekan, rapatkan paha ke perut, lutut ke dada. Geser sedikit keluar lutut pahanya, kemudian dari tekuk lututnya ditegakkan, tungkai bawahnya tapak sedang menghadap ke langit-langit. Dari sisi luarnya tarik telapak kakinya dengan tangannya dan bawa lutut pahanya ke arah lantai. Bawa sisi kirinya dirilekskan. Tidak masalah kalau panggul pinggang kirinya naik dari lantai. Ya, pelan-pelan turunkan dan tuliskan. Dan ya, ini seperti telapak kaki kita di tekuk lututnya disandarkan ke dinding, kemudian letakkan ankle kirinya di atas lutut dan masukkan tangannya
dari dalam dan pegang lutut atau tulang keringnya. Nah, lututnya dorong ke arah dinding. Bisa ditarik lutut dan tulang keringnya sisi kanannya ke arah dada. Sementara lutut kirinya dorong ke menjauh dari dada ke arah dinding. Jelaskan. Pelan-pelan diturunkan untuk ganti sisinya. Ini tangannya masukkan. Pelan-pelan turunkan. Nah, ini sekarang kita selanjutnya adalah seperti memberi pijatan di sisi dalam tungkai kiri kanannya dengan menggoyangkan lututnya ke kiri dan ke kanan. Jadi lututnya dibuka, ya, pastikan lututnya ini menyentuh di tungkai samping dalam. Dan ke kiri, ke kanan. Biarkan tetap bersentuhan lutut dengan tungkainya, tungkai di dalamnya. Jadi seperti menggosok. Ya, ke kanan dan ke kiri. Lima kali setiap sisinya. Saya rasakan juga di pinggangnya ini.
kalau sudah sama, jumlah pelintirannya ke kanan dan ke kiri. Ya, relax kembali ke tengah. Dan pelan-pelan luruskan kakinya satu-satu. Ya, siap untuk savasana. Mulai rasakan punggung telapak tangannya, tumit yang sentuhan dengan lantai, betis, bokong, bahu atas, kepala belakang. Ya, mulai juga dirasakan rilekskan dari kelingkingnya, jari manis, kanan kiri, jari tengah, telunjuk dan ibu jari, rileks. Rileks telapak tangan, pergelangan tangan, dan rileks tungkai lengan bawah. Rileks sikunya, rileks lengan atas. Rileks bahu kanan, bahu kiri rileks. Rileks bahunya, rileks leher. Rileks kepala belakang dan rileks keningnya. Mata kanan, mata kiri rileks. Pipi kanan, pipi kiri rileks. Rileks rahangnya, leher dan tenggorokan rileks. Rileks dada kanan, dada kiri rileks. Rileks diafragma dan rileks otot-otot perutnya. Pinggang kiri dan pinggang kanan rileks. Pangkal paha sisi kanan dan pangkal paha sisi kiri rileks.
Paha dalam kiri, paha dalam kanan. Lutut kanan, lutut kiri rileks. Betis kiri, betis kanan rileks. Pergelangan kaki kanan, pergelangan kaki kiri rileks. Tumit kiri, tumit kanan rileks. Telapak kaki kanan, telapak kaki kiri rileks. Jari-jari kaki kiri, jari-jari kaki kanan rileks. Jari kaki kelingking, manis, di tengah dan tunjuk telapak kakinya rileks. Dan rileks ibu jari kaki. Relax, relax, completely relax. Kembali kepada kesadaran tubuhnya. Mulai pelan-pelan digerakin jari-jari kaki, pelan-pelan gerakin jari-jari tangan. Sadari kita sedang pelan-pelan menggerakkan ankle-nya, pergelangan kaki, juga pergelangan tangannya. Pelan-pelan tekuk kedua lututnya dengan telapak kaki tetap di lantai. Dan letakkan telapak tangan ini secara pasif di perutnya. Rasakan gerakan otot-otot perutnya di telapak tangan. Tarik nafas mengembang. Buang mengempis. Pelan-pelan dimiringkan ke, ya, perhatikan lubang hidungnya. Rasakan nafas yang masuk dan keluar di lubang hidung. Seandainya lebih lancar di lubang hidung sisi kanan, miringkan badannya ke sisi kanan. Kalau lebih lancar lubang hidungnya keluar masuk nafas di sisi kiri, miringkan badannya ke sisi kiri. Gunakan lengan sebagai bantalan di pelipisnya.
Pelan-pelan di sini buka matanya tapi tidak fokus. Mulai kita menyadari sekeliling kita, keberadaan kita di ruangan di mana kita berada. Dan pelan-pelan kembali duduk. Kita belum selesai latihannya. Kita lanjutkan dengan latihan pernafasan. Ada yang tertidur? Oke, kita lanjutkan dengan latihan pernafasan. Ini namanya sitali dan sitkari. Ya, rapatkan, buka sedikit bibirnya, rapatkan giginya, ya, cleanse giginya, tarik dari celah-celah gigi. Oke, tarik nafas. Kemudian tutup bibirnya tapi tidak tegang, rileks bibir, rileks wajahnya, tahan nafasnya. Dan pelan-pelan keluar dari hidung. Dengan pelan dan lembut. Jauh. Rileks dulu. Kembali rasakan efek atau sensasi yang timbul di tubuh kita. Kita ulangi sekali lagi. Oke, siapkan. Buka bibirnya, rapatkan giginya, temukan ujung-ujung giginya, dan tarik dari celah-celah gigi. Tarik. Tutup bibirnya dan rileks. Biasanya akan ada rasa sejuk di tenggorokan. Tahan nafasnya. Dan pelan-pelan keluar dari hidung. Pelan, lembut, dan dalam. Relax, relax, relax. Satu lagi. Sekarang buka bibirnya, buka mulutnya seperti huruf O. Julurkan lidahnya. Kemudian ditekuk ke dalam. Jadi seperti sedotan jadinya. Ya. Dan tarik dari mulutnya, nafasnya. Tutup bibirnya, rileks bibirnya, dan tahan nafasnya. Dan pelan-pelan keluar dari hidung. Relax, 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 relax. Oke, kita ambil sikap untuk penutupnya. Kita hening kembali. Selain bisa menutupnya, wrap up-nya dengan merenungi yang kita latih tadi. Baik, cara juga untuk melihat ke dalam diri kita. Di koridor latihan yoga itu, di dalam Yoga Sutra ada namanya abhyasa, practice latihan. Ini ada namanya viragya, artinya detachment. Ya, seperti tadi buang nafas, detachment juga. Ya, ini dari sikapnya yang paling nyaman. Kembali kita lihat diri kita sendiri di layar di mana kita ada. Amati sosok kita sendiri. Dan pelan-pelan tutup matanya. Biarkan image tadi ada di pikiran kita dalam mata.
Kalau menghilang, bisa dibuka lagi. Sekarang seperti kita scan badan kita seperti tadi, scan bagian tubuh kita sisi depannya dari atas ke bawah. Kenali setiap bagian tubuh kita inci demi inci. Sadari juga pergerakannya. Tidak melekat pada satu tempat, satu sensasi, and keep moving. Mungkin di satu bagian tubuh kita ada rasa sensasinya yang berupa kesakitan, sakit, tidak nyamanan, terus bergerak. Hingga sebaliknya, jika kita mengalami kenikmatan, enak, nyaman di satu bagian tubuh, juga tidak dilekati, terus bergerak. Bergerak untuk mengenali bagian-bagian tubuh kita inci demi inci. Bersama nafas yang keluar, bisa juga kita buang semua stres, sakit, dan kesedihan. Kalau sudah di bawah, kembali kita scan badan kita, sisi belakangnya dari bawah ke atas sampai ubun-ubun. Tumitnya, pergelangan kaki, betis kiri, betis kanan. Lutut belakang, paha belakang. Bokong, punggung bawah, punggung tengah, dan punggung atas. Leher belakang, kepala belakang. Dan kembali ke kepala atas. Kembali rasakan sensasi yang muncul di ubun-ubun kepala atas. Dan sekarang seperti disiram dari atas ke bawah tubuh kita dengan menjaga punggungnya kita. Dan mungkin timbul rasa sensasi badan kita seperti meleleh. Lemas, lepas, pasrah, dan terserah. Rasakan bahunya turun ke siku, siku ke lantai, dan dari sikunya tekuk lengannya, satukan, tangkupkan telapak tangannya di dada. Rasakan sentuhan ibu jarinya di jantung dan jari lainnya mengarah ke atas. Dari dasar lainnya pelan-pelan tundukkan kening ke arah jari-jari tangan. Rasakan leher belakang, relax, kening, relax. Pelan-pelan dengan lembut buka matanya, angkat kembali, dan digosokkan tangan. Dan letakkan di kelopak matanya, rasakan hangatnya,
Rasakan sentuhan kulit ke kulit kita sendiri dan diusapkan dari dalam keluar, seperti memberi pijatan di otot-otot saraf-saraf sekitar bola matanya dan kemudian dari luar ke dalam. Rasakan lagi. Sekarang ya rasakan di kulit wajahnya, rasakan sentuhannya dan diusapkan dari dalam keluar dan dari luar ke dalam. Rasakan lagi. Sekarang gosokkan ke lehernya. Oke, rasakan hangatnya. Sekali lagi, gosokkan. Dan letakkan satu tangan di dada, satu tangannya di. Seperti kita peluk diri kita sendiri sebagai penghormatan, penghargaan pada tubuh ini yang menopang jiwa kita. Sayangi, juga kita menyayangi orang-orang yang kita kasihi. Dan selesai. Ya, demikian latihan kita hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Rosa dan Gagal. Oke, baik. Terima kasih sekali Mas Yudi. Ya, Rasanya kayak di ini ya, direnggangkan semuanya ini, otot-otot dan tulang-tulangnya. Rasa benar ini. Oke, baik.